apakah data itu bisa aman dan tidak mudah dihack, atau yang kedua, apakah cukup aman juga bila ada sengketa, apalagi dengan pemerintah atau instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya, Faisal_Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik. Tapi kali ini, seperti biasa, jika ada pemberitaan yang ramai mengenai soal hukum, saya akan membahasnya. Pemberitaan apa yang akan saya bahas? Pemberitaan ini mengenai soal sertifikat elektronik yang akan diberlakukan dan sertifikat tanah yang dulu secara manual atau kertas akan ditarik kembali. Kenapa demikian? Sebelum saya membahas topik kali ini, saya berharap klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan bagi kita untuk mengenal edukasi soal hukum. Terima kasih. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil, belum lama ini mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Permen ATR atau Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 mengenai tentang sertifikat elektronik. Menurut Sofyan, tujuan dan aturan tersebut adalah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus juga mewujudkan pelayanan pertahanan berbasis elektronik. Ke depan tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya bakal berbentuk sertifikat tanah elektronik atau sertifikat L. Nah, cukup ramai diperbincangkan dan banyak warganet atau netizen yang mempertanyakan soal keamanan data yang akan diberlakukan mengenai sertifikat elektronik. Ada yang mempertanyakan apakah data itu bisa aman dan tidak mudah dihack, atau yang kedua, apakah cukup aman juga bila ada sengketa, apalagi dengan pemerintah atau instansi, misalnya perorangan bermasalahan tanah dengan instansi pemerintahan. Atau yang ketiga, apakah sertifikat elektronik ini mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, apalagi yang di pelosok-pelosok yang belum terjangkau internet atau orang-orang yang masih gagap teknologi. Nah, perlu sosialisasi memang di dalam hal ini. Saya sudah membaca dari berbagai artikel, berita, sumber, dan sebagainya. Dan juga saya membaca melalui pasal 4 nomor 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat tanah elektronik. Dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda tangan elektronik ini dinilai sangat praktis dan aman karena telah terotentifikasi pada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, sehingga tidak bisa dipalsukan. Apa perbedaan sertifikat elektronik dengan sertifikat konvensional? Yang saya baca, terdapat beberapa perbedaan antara sertifikat elektronik, yaitu satu, kode dokumen. Di dalam sertifikat elektronik menggunakan hash code atau kode unik dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem. Sertifikat analog memiliki nomor seri unik, gabungan huruf dan angka. Dan ada yang kedua adalah scan QR kode. Sertifikat L atau sertifikat tanah elektronik menggunakan QR kode yang berisi tautan yang memudahkan masyarakat mengakses langsung dokumen elektronik. Dan yang ketiga adalah nomor identitas. Sertifikat elektronik hanya menggunakan satu nomor, yaitu nomor identifikasi
bidang atau dalam kurung NIB sebagai identitas tunggal single identity. Sedangkan di sertifikat analog menggunakan banyak nomor seperti nomor hak, nomor surat ukur, nomor identifikasi bidang, dan nomor peta bidang. Dan yang keempat, ketentuan kewajiban dan larangan. Pada sertifikat elektronik, ketentuan kewajiban dan larangan dicantumkan dengan pernyataan aspek hak atau right, larangan restriction, dan tanggung jawab responsibility. Sementara pada sertifikat analog, pencatatan ketentuan ini tidak seragam dan dicantumkan pada kolom petunjuk tergantung kantor pertanahan masing-masing daerah. Di tanda tangan. Sedangkan di tanda tangan, sertifikat yang diterbitkan secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik dan tidak dapat dipalsukan. Di bentuk dokumen, sertifikat elektronik berbentuk dokumen elektronik berisi informasi tanah yang padat dan ringkas. Sedangkan sertifikat analog berupa belangko kertas isian berlembar-lembar. Nah, ini perbedaannya. Sertifikat elektronik dapat diakses diunduh melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Sertifikat tanah elektronik juga dapat dicetak secara mandiri. Nah, menurut saya, kita jangan terpengaruh dulu dengan hal-hal yang belum tentu berita itu benar. Menerima berita-berita mengenai sertifikat tanah akan ditarik dan akan timbul berbagai macam yang menyebabkan kekhawatiran di masyarakat. Kita harus bisa mempelajari dulu, kita harus berimbang dalam hal menyikapi sesuatu. Misalnya, di dalam pembentukan sertifikat elektronik ini, menurut saya ini adalah langkah modernisasi di mana mengefisiensi birokrasi yang panjang dan sebagainya, dan juga hal-hal yang bisa mencegah adanya mafia-mafia tanah. Karena sertifikat tanah yang berbentuk analog, yang berupa kertas, bisa saja itu mudah digandakan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah jika ada sengketa tanah, bagaimana pembuktiannya? Nah, di dalam dokumen elektronik, pembuktian dokumen elektronik untuk saat ini sudah diterima, dan saya akan menjelaskan dan menguraikan sebagai berikut. Di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi persyaratan formil dalam persyaratan material yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Tetap saja, baik sebelum adanya sertifikat elektronik maupun yang akan dilakukan saat ini mengenai sertifikat elektronik, terkadang permasalahan hukum mengenai sengketa tanah kerap terjadi. Itu bukanlah karena sertifikat yang dulu karena secara manual terjadi sengketa, bukan. Karena sengketa tanah itu bermacam-macam karakteristiknya. Di setiap daerah, misalnya peralihan di tanah gogolan menjadi tanah dialihkan alas haknya menjadi sertifikat, itu terkadang terjadi perselisihan, baik itu masalah waris atau kepemilikan alas hak yang mengatakan bahwa ini adalah alas hak tanah miliknya. Nah, hal itu akan dibawa ke ranah pengadilan dengan gugatan perdata dan karakteristik permasalahan yang bermacam-macam di setiap daerah, sehingga tetap saja pasti akan ada permasalahan hukum mengenai persoalan sengketa tanah dan sebagainya. Akan tetapi, langkah yang diberikan oleh pemerintah menurut saya cukup bisa membantu mengefisiensi birokrasi yang panjang, mengefisiensi apabila kita ingin membuktikan mengenai alas hak tersebut, kita cukup bisa mengklik situs resmi milik
Badan Pertanahan Nasional mengenai alas hak yang kita miliki, sertifikat hak milik, bisa langsung kita tujukan dengan kode QR dan sebagainya. Dan menurut saya, hal-hal yang seperti ini harus kita dukung apabila itu baik, meskipun hal yang baru, kita juga wajib mengkritisi apabila hal-hal yang baru itu tidak efisien atau tidak efektif. Akan tetapi, hal-hal yang baru yang kita kritisi tersebut harus bersifat konstruktif agar pemerintah dapat memberikan program yang baik untuk masyarakat, memberikan manfaat, dan bisa mensejahterakan masyarakat ke depan sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam hal pelayanan seperti peralihan sertifikat hak tanah atau sertifikat hak milik tanah yang akan dirancang oleh pemerintah seperti yang ramai dalam pemberitaan saat ini. Sekian topik dari saya. Tunggu topik-topik mengenai channel edukasi soal hukum, sosial dan politik di Faisal_Factor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.